Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abi Nazir di Homeroom Season. Baiklah, dalam HRS kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Hikmah difardukannya wudhu yakni untuk menghilangkan najis dan hadas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya yang hendak menghadap kepadanya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci. Sedangkan hal-hal yang membatalkan wudhu seperti kentut dan muntah itu merupakan ciri dari hal-hal yang tidak bersih. Dengan bukti muntahan itu dianggap benda menjijikan yang keluar dari tempat yang najis, sehingga Allah menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu ada 5 perkara. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur, baik itu berupa benda atau angin. Benda yang umum seperti kencing atau kotoran, atau yang jarang dijumpai seperti darah dan kerikil. Dan dalam hal ini dikecualikan apabila yang keluar itu adalah mani, maka tidak membatalkan wudhu. Hanya saja keluarnya mani itu mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Lalu yang kedua adalah tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantat. Tidur yang membatalkan wudhu seseorang adalah tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada tempat duduk, baik lantai atau kendaraan. Jika seseorang tidur dalam keadaan pantatnya menempel di atas tempat duduknya, maka tidak batal wudhunya, baik duduk bersila, duduk iftirosh, atau tawarruk. Lalu yang ketiga adalah hilangnya akal. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya akal adalah epilepsi, gila, dan mabuk. Gila adalah suatu penyakit yang menghilangkan kesadaran yang ada di hati, namun organ tubuh tetap berfungsi dan bisa bergerak. Epilepsi ialah hilangnya kesadaran disertai dengan lemahnya fungsi organ tubuh manusia. Sedangkan mabuk ialah rusaknya akal disertai dengan rasa senang di luar batas dan perkataan yang tidak nyambung. Terdapat pengecualian terhadap hilangnya akal, yaitu mengantuk, adanya suara bisikan hati, serta gejala mabuk. Maka hal itu tidaklah membatalkan wudhu. Adapun indikasi terjadinya mengantuk adalah masih terdengarnya suara dari orang-orang di sekitarnya, meskipun ia tidak mengerti apa yang diucapkan. Lalu yang keempat adalah bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Bersentuhan kulit dapat membatalkan wudhu. Menyentuhnya orang laki-laki kepada orang perempuan lain yang bukan mahramnya meskipun sudah meninggal. Adapun yang dimaksud dengan orang laki-laki dan perempuan yaitu yang menurut kebiasaan sudah mencapai batas usia syahwat. Sedangkan yang dimaksud dengan mahram yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi karena masih ada hubungan nasab, sepersusuan, atau karena masih ada hubungan mertua. Pengecualian bila memang terdapat penghalang, maka yang demikian ini tidak membatalkan wudhu. Lalu yang terakhir adalah menyentuh kemaluan. Termasuk hal yang membatalkan wudhu adalah menyentuh alat vital manusia dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, baik ia menyentuh alat vitalnya sendiri atau orang lain, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Sedang menyentuh bagian kemaluan laki-laki yang dipotong ketika khitan tidak membatalkan wudhu. Batalnya wudhu itu disebabkan menyentuh alat kelaminnya sendiri, terlebih lagi menyentuh alat kelamin orang lain, karena hal tersebut termasuk perbuatan keji dan dapat menghilangkan kehormatan orang lain. Demikianlah tadi hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dengan baik. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.